program di kita ada khusus bahasa Jerman reguler untuk yang teman-teman yang pengen belajar bahasa Jerman bisa tahu bahasa Jerman, atau khusus bahasa Jerman khusus buat yang mau studi S1 S2 atau yang mau ngambil OS dulu, dan juga au pair gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Papa, di petualangan Noah, Papa dan Mama. Hari ini saya sedang les bahasa Jerman. Jadi ini kebetulan ada mau sedikit wawancara sama guru Edwin. Ini ada teman di sini, teman les. Jadi kita akan bertanya soal apa sih program di sini, itu ada apa aja, terus gimana sih les di sini itu, bagaimana sih jalannya, bagaimana cara daftarnya. Nanti kita tanya langsung kepada Pak Guru Edwin. Oke? Kita ikuti terus ya. Halo Karol, wie geht es dir? Mir passt gut und dir? Ich bin gut, Dankeschön. Ich habe gehört, dass du die Prüfung am Wochenende machen willst. Ja, natürlich, ich will die Prüfung machen, aber die Prüfung beginnt am 21. März um 8 Uhr. Aku in Bandung oder Jakarta? Ja, natürlich in Lituan. Itu kan. Kannst du mir sagen, wie du die Prüfung bereitest? Wie du die Prüfung Vorbereitest. So, ich habe einige Tipps für dich. So, die Tipps sind, du musst konzentrieren, wenn du Du musst konzentrieren, wenn du lernen willst. Und du musst die Worte erinnern. Viele Worte von A1 bis B1. Erinnern. Was ist Erinnern? Ingat. Remember. Und für die Grammatik natürlich sind du musst noch erinnern. Oke, Pak Guru Edwin, bisa dijelaskan sedikit mungkin nama tempat lesnya apa, orangnya di mana? Nama tempatnya Centrum Education. Nah, tadinya di Wina berubah jadi Centrum Education. Tempatnya di Tubagus Ismail Raya nomor 49. Bandung ya. Ya, Bandung. Tempat lesnya itu cuma ada di Bandung atau di kota lain ada? Di Jakarta juga ada, di Jalan Sagrahan. Alamatnya bisa cari Kopi Selawah di situ, di Pasanggerahan. Cuman baru ada di Bandung dan Jakarta aja. Ya, Kalau di kota lain mungkin ada proyek mungkin ada. ke depannya. Ke depannya mungkin bakal ada, ditungguin aja. Tapi yang udah ada tempatnya sekarang baru di Jakarta Barat sama di Bandung. Oke. Kenapa sih program ini untuk apa sebenarnya? Bisa dijelaskan sedikit. Oke. Ya. So, program di kita ada khusus bahasa Jerman reguler untuk yang teman-teman yang pengen belajar bahasa Jerman bisa tahu bahasa Jerman, atau khusus bahasa Jerman khusus buat yang mau studi S1 S2
atau yang mau ambil Ausbildung dan juga au pair gitu. Ausbildung sendiri apa? Au pair sendiri apa? Ausbildung itu sebenarnya kalau di Indonesia mirip sama sekolah vokasi. Jadi kalau ada yang bilang Ausbildung itu sama dengan kuliah tapi dibayar, jadi bukan, karena Ausbildung sendiri nggak mendapatkan gelar sarjana, baik juga gelar diploma, jadi dia nggak dapat, dia nanti lulusan Ausbildung itu dapat sertifikasi. Jadi miripnya itu ya seperti sekolah vokasi lah kalau di Indonesia gitu. Kalau untuk au pair itu program pertukaran budaya. Jadi nanti si anak au pair tersebut akan tinggal di suatu keluarga Jerman. Tugasnya apa? Jadi kakak angkat atau kakak asuh dari anak si keluarga Jerman tersebut. Gitu. Ada syaratnya batasan usia atau Kalau au pair ada batasan di umur 26 tahun maksimum 20 maksimum. Kalau untuk Ausbildung sendiri sebenarnya teoritis di sana nggak ada batasan, jadi umur berapapun mereka bisa terima, tapi kan nanti dilihat dari kompetensi kita gitu. Dari bahasa, dari kegiatan yang kita ambil, karena banyak banget si program Ausbildung yang ada di Jerman. Mungkin yang di Indonesia kan terkenal cuma perhotelan, terus rumah sakit. jadi perawat, kalau nggak di kitchen. Tapi sebenarnya Ausbildung itu banyak banget si programnya gitu. Itu sekolahnya berapa lama kira-kira? Untuk program Ada tahapnya, Ausbildung Pak? Ada atau tahapnya. oke, untuk Dua-duanya. program Ausbildung sendiri biasanya memakan waktu 6 semester, 6 semester. Semester berarti berapa itu? 3 tahun 3 tahun. biasanya, 6 semester kebanyakan. Hmm. Tapi untuk langkah-langkahnya untuk program Ausbildung mungkin syarat paling utama adalah bisa bahasa Jerman dan punya sertifikat bahasa Jerman yang diakui, kayak USD sertifikat, kalau enggak TEL sertifikat, Computer sertifikat. Minimal B1. Kalau Pak Guru Erwin juga pasti sudah bisa mendapatkan sertifikat kan? Nah, kalau kita untuk sementara ini kita belum menjadi tempat untuk ujian bahasa Jerman. Tapi pasti kita arahkan untuk mengambil ujian sertifikat di Gute, bisa ambil Gute Institute, bisa juga ngambil USD sertifikat ada di Jakarta, partner kami juga, dan ada juga TEL. Tapi kalau TEL waktu zaman dulu dengan pandemi bisa online, kalau sekarang bisa langsung ke website TEL-nya apakah masih menerima ujian online atau enggak. Oke, terus mau nanya lagi tadi kalau misalkan yang untuk S1, S2 itu gimana syaratnya? Kalau S1 kan otomatis dari SMA tuh. Ya, Di sana pasti kayaknya benar-benar harus sekolah tinggi. kalau untuk S1 atau Bachelor di Jerman harus mengikuti program Student College. Syaratnya hampir mirip dengan yang mau ikut Ausbildung, jadi minimal sertifikat bahasa Jerman B1. Tapi nanti setelah dapat sertifikat di Indonesia, mereka harus ngikutin Aufnahmeprüfung untuk Student College atau tes penerimaan masuk untuk masuk program Student College. Student College itu apa? Itu adalah program kenyataan di Jerman. Jadi selama biasanya 2 semester, tapi ada juga beberapa kota cuma 1 semester Student College-nya. Baru setelah Student College kita bisa daftar langsung ke universitas. Gitu. Kalau untuk S2-nya sama aja. Bedanya kalau di S2 di Jerman bisa tidak harus Student College, karena Student College itu untuk menyetarakan anak-anak yang baru lulus SMA. Dan kalau S2 di sini tinggal diterjemahin nanti si ijazah S1-nya. Lalu kalau enggak pakai sertifikat DSK atau pakai TOEFL atau IELTS. Yang S2 juga harus wajib bisa bahasa Jerman otomatis. Ada yang wajib berbahasa Jerman yang dengan tadi sertifikat DSK atau ada juga yang pakai TOEFL atau IELTS. Tergantung dari kriteria si universitasnya. Oke. Ini kalau mau daftar bisa langsung IG atau Facebook atau Kalau daftar bisa langsung mungkin cek di website, ada www.centrum
streetedu.com. Itu ada kontak kita, ada media sosial kita juga bisa dilihat di situ. Itu otomatis untuk yang di Bandung atau Jakarta. Ya betul, atau bisa langsung juga datang ke tempat di Tulus Ismail Raya tempat Sembilan untuk mengkonsultasi dulu juga boleh. Gitu. Ini ada Farel yang sebentar lagi, sebenarnya nggak sebentar lagi sih, kemarin dia udah sempat ambil ujian sertifikat, udah lulus semua. Nah, terus sama Edi sudah diarahkan untuk dia ambil Ausbildung bagian perhotelan ya. Ya, kopi. Jadi masuknya dia keterima di bagian belakang kitchen koki. Terus kemarin sudah sempat ngajuin visa, semua udah komplit. Ternyata yang sertifikatnya yang dimasalahin. Sertifikatnya kenapa dimasalahin? Soalnya umurnya sudah hampir 1 tahun. Bisa mungkin diperjelas lagi untuk syarat sertifikat? Sudah lebih dari 1 tahun. Jadi untuk sertifikat bahasa Jerman sekarang yang diakui oleh perusahaan maksimal 1 tahun pada saat apply. Jadi kalau lebih biasanya visanya nggak akan jadi atau ditolak. Tuh. Terus mungkin ada lagi yang mau ditambahin dari Farel sendiri atau dari Pak Guru Edwin? Karena mungkin gimana kemarin udah wawancara susah atau enggak? Wawancara. Apa mungkin teknik-tekniknya buat teman-teman yang mungkin mau wawancara dapat tempat kos dulu? Kalau misalnya nanti kita mau ke tempat visanya, yang pasti barang-barang nanti ditaruh dulu, yang pasti telepon, yang teknologi segala macam ditaruh di tempat satpam. Habis itu kita ke atas, jadi ngobrolnya face to face, tapi kita berdiri di loket. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita lihat yang tersedianya itu, yang loket nomor berapa, ada orang itu di nomor berapa. Pakai bahasa Jerman atau bahasa Indonesia? Kalau saran aku, kalau dia nanya pakai bahasa Jerman, kita jawabnya juga pakai bahasa Jerman. Tapi kalau dia nanya bahasa Indonesia, kita juga pakai bahasa Indonesia. Terus apa yang dia kasih tahu, dokumen misalnya disusun jadi 2 lengkap segala macam, dengerin langsung kita kerjain. Terus nanya kurangnya apa dokumen. Jadi pas kayak aku kan gagal, kalau misalnya amit-amit gagal, jadi tahu itu apa aja yang kurang karena kan sudah ditanyakan sebelumnya. Oh ya, tapi sebelum visa masuk gitu kan, nanti tunjukin dulu appointment-nya dari yang email di screenshot ke satpamnya. Jadi itu salah satu syarat juga kita untuk masuk ke visa. Farel sendiri sudah berapa lama latihan bahasa Jerman? Oh, total ya 10 bulan. 10 bulan total ya. Total 10 bulan. Tapi itu aku ada putus-putusnya. Ya. Normalnya kalau orang misalkan siswa gitu, masih SMA atau mahasiswa gitu ngambil bahasa Jerman, dia bisa langsung kayak ya berbincang-bincang dengan yang lain dengan bahasa Jerman, itu berapa lama? Kalau orang Indonesia biasanya di 6 sampai 8 bulan intensif. Intensif. Ya. Intensif itu Intensif. Biasa seminggu 4 kali. seminggu 4 kali. Mungkin si Farel punya saran buat teman-teman yang belum dapat Ausbildung, gimana persiapan yang paling penting? Oh iya, aku mau kasih tahu. Jadi kan aku ikut agen ya, untuk mendapat Ausbildung. Sebelumnya Yang sebelumnya aku nggak bisa buka sih kenapa masalahnya, tapi aku jadi pindah agen yang baru ini, yang menurut orang cocok kan pasti diikutin kan. Menurut aku yang cocok ini bukan menjilat ya, ini aku jujur, sumpah aku jujur. Pas ini aku udah dapet yang cocok, terus aku kemarin interview kerja segala macam itu juga dibantuin Pak Edwin, murni dibantuin, jadi puji Tuhannya juga dapat gitu. Kalau di sana nggak ada, kalau di tempat sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu yang keinginan aku mau tempatnya di mana, gajinya berapa, itu aku kurang serap, jadi aku mundur.
keluar dari tempat itu. Tapi kan asal lagi balik orangnya gimana pilihannya. Kalau aku kebetulan ini yang surat kontrak dapat baru, yang semuanya ini keinginan aku. Jadi ya puji Tuhannya senang. Paling kan tinggal aku sertifikat ngulang, habis ngulang kalau sudah berhasil sertifikatnya kepisah lagi itu udah deh, karena dokumen sudah lengkap gitu. Kalau sendiri kira-kira siap nggak untuk ujian nanti? Apa? Untuk ujian Ya nanti? siap atuh kan buat buat bisa ya gitu sertifikat buat bisa. Untung dapatnya kemarin bulan Agustus ya, kebetulan Iya, aja bulan Terima Agustus. kasih khusus. Kalau misalkan kepepet kemarin bulan apa tuh? Bulan Maret aja udah bingung. Ada Tapi umur sertifikatnya kalau bulan Maret kan masih kepepet berarti otomatis. tapi gini aku tuh ngulangin ujian tuh 3 kali. Pertama yang berhasilnya tuh 2 special sama children itu 2021 Juni. Oh, Juni. Sedangkan kalau yang 2 sisanya itu 2022 2 juga yang lulus, yang sisanya itu. Nah itu pas bulan Maret. Kebetulan kan aku udah ini per video ini diupload, aku juga waktu itu udah bilang sama anak saya kalau sertifikat kamu tuh udah gak bisa, gagal karena ada yang 2021 nya itu dihitungnya itu. Tapi kalau misalnya aku sebelum kalau misalnya sertifikatnya sama 2022 semua gitu aman, tapi kan yang 2 itu 2021 jadi gagal. Cuman kemarin kurang sertifikat aja. Iya, gitu. kalau dokumen sih sebenarnya udah lengkap hitungannya. Kata dia kalau misalnya kurang tinggal usul gampang. Ada sertifikat itu fatal ya, karena kan ada yang peraturan baru dan yang 2 tahun dipangkas jadi setahun, jadi kita juga harus ngikutin. Jadi semakin cepat juga makanya kita harus pintar-pintar cari waktunya buat sertifikat dan segala macam. Terus mungkin ada saran? Jadi sarannya buat teman-teman mungkin yang mau ke Jerman ya cuma satu caranya belajar bahasa Jerman. Dan itu ya tinggal tekad sama kemauan. Karena kalau kita punya cita-cita ya kadang-kadang jalanin aja. Benar. Nanti pasti kesampaian kalau udah ngelakuin sesuatu. Tapi kalau cuma cita-cita doang udah dijalanin kadang-kadang mati. Terus aku juga mau kasih saran boleh ya. Kalau misalnya benar mau terjun entah mau di Asbil dong kayak au pair kayak kuliah, kalau gas mah gas aja, jangan setengah-setengah. Karena kalau mikirnya setengah-setengah pas A1, A2 udah ngeluh pengen keluar. Ya terserah sih pilihan, kalau keluar mah keluar, udah bukan pilihan saya juga kan. Tapi kalau mau gas ya sampai habis gitu, perjuangin sampai berangkat ke Jerman. Untuk mungkin lain kali kesempatan bisa ngobrol lagi dengan Bang Edwin. Semoga sukses nanti lesnya dan ujiannya, semoga sukses. Ya udah, gitu aja video dari saya. Mungkin nanti ada lagi kesempatan ngobrol lagi dengan Pak Edwin. Ada yang mau mungkin ingin daftar juga, mungkin nanti saya bisa cantumin website Ya. IG, bisa boleh nggak? Boleh. Nanti boleh dicantumin di deskripsi bawahnya. Oke, sampai ketemu lain kali. Terima kasih.